Masalah kakum fi sakar. Oi, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Tu menjawab tu penduduk neraka tu. Qalu, dia berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami ndak solat. Dulu tu bila sawakatui duit di dunia gua. Rumah kala dakik mah, yo surau Kuba, musola Kuba. Iyo, rumah lai dakik. Tu bah, datang tu malih bana. Oh itu ya iyo. Oh tu banyak lalu. Awak dah dapat lewat di nyoh do. Awak tak sasaknya tak sasak loh. Itulah tantangan awak. Semakin berat tantangan, Bapak Ibu, semakin besar pahala dan keutamaan yang Allah beri. Haji itu sebenarnya sunnahnya jauh jalan. Begitu. Karena langkah awak tu dihitung. Langkah kaki awak tu dihitung. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Jadi kalau dapat nenek tu putar-putar dulu. Yo, jam 5:30 payah awak lai. Gitu. Tapi jam sampai jam 7 lah tiba siko kau orang lah pulang awak bertiba. Nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau melangkah kemari itu ambo dipijak ke cek tanah tu. Ambo dilewati ke cek tanah tu. Maka semakin jauh jalan awak, semakin banyak kebaikan. Karena langkah awak tu dihitung. Satu langkah saja itu diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa kita. Satu langkah. Kalau ada banyak langkah, Indonesia lebar langkah dari rumah tu. Itu satu langkah dihapus. Kalau sekian langkah, maka dipastikan kita ini adalah bebas dari salah dan dosa. Kan luar biasa. Kalau jonda mungkin roda pentin tu nanti tong Jadi hadir di majelis ilmu ini, satu, Allah berikan ketenangan. Kedua, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk kita. Ketiga, yaitunya Allah berikan rahmat. Yang keempat, Allah banggakan kita di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ini adalah jin dan malaikat. Man shoma ramadana, kata Rasul, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia iringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dahri, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Inilah pernah puasa setahun penuh. Ndak beranti-ranti do. Alun kan? Alun. Ambo alunnya mencuba do. Kalau ingin dapat pahala itu, puasa Ramadan, kemudian puasa 6. Itu caranya. Umat dulu umuannya tak sama jawab dah Bapak Ibu. Nabi Adam berapa umur? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tidak tanggung-tanggung dah. Ibadah seorang-seorang. Jadi beliau tu ibadah seorang-seorang, batu umur panjang. Awak kini umur 70, 80, 100 ile tu tidak tanggung lah tu. Kalau ada 200 gini gua, ala Betawi dagu aja lutui itu mah. Ndak bantu orang lah boleh tu. Payah berjalan tu. Tapi Allah lipatkan. Berinfak cie berinfaknya dibalik 700. Kan hebat tu Itu kan Al-Quran tu. Siapa yang berinfak menanam bagaikan menanam 1 butir benih, kemudian 1 butir itu tumbuh 7. Dalam nasa tangkai itu baru buah 100. Ditanam cie berbuah dibalik 700. Kalau berinfak. Salat 27. Sekali awak salat subuh 27 kali berjamaah. Itu hebatnya. Sekali awak salat subuh di Sikoko 27 hari. Sama je 27 hari. Kalau agak sabulan saya awak salat berjamaah 27 kali 30 Baratul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur panjang tersebut, kita masih bisa datang ke musholla, rumah ibadah, untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita masih diberikan kesehatan, sehingga nikmat sehat itu selalu kita syukuri dengan menjalankan ibadah. Karena banyak saudara-saudara kita yang merintih kesakitan di rumah sakit, kadang dirawat di rumah, dan awak alhamdulillah masih sehat. Maka nikmat sehat kita pergunakan sebaik-baiknya. Kata Nabi, pergunakan wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang sakit kepadamu. Jadi antara sehat dan sakit selalu kita tempuh salah satu jalan. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Karena banyak manusia lain masih duit, badannya sehat, tapi waktu tu payah sampai taruh isi untuk ke surau, untuk ibadah, untuk ke musholla, untuk ke rumah saji, untuk duduk di majlis ilmu. Awak masih diberikan waktu luang oleh Allah. Alhamdulillah. Nek, sehat nek? Itu yang perlu. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu yang perlu. Alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan hati. Yang istiqomah ko perlu awak pelihara. Kalau tidak istiqomah awak lain, itulah kerugian yang besar itu. Bencana besar yang terjadi kalau seandainya di suatu tempat itu, di rumah ibadahnya, tidak ada terdengar panggilan-panggilan azan, kalimah-kalimah ayat-ayat Allah, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu musibah besar itu. Musola ada, masjid ada, tapi isi paling-paling sekali seminggu Jumat, atau kadang-kadang hanya solat 3 waktu. Ini ada ya solat 3 waktu tu, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, tidak ada. Padahal di tempat lain tu sering itu. Misalnya tempat-tempat itu kan masjid rancak, rumah ibadah mewah. Padahal itu dibangun adalah untuk ibadah. Awak selalu kita istiqomah, awak rutinkan tarawih, solat 5 waktu, kemudian kajian kita, atau kalau seandainya tidak ada awak kajian, hari-hari yang lain siap solat maghrib tu tidak usah awak pulang lagi, beka awak isya ke balik je, kemari balik.
Yang bisa awak lakukan, banyak yang bisa kita lakukan. Solat sunnah. Lah sudah solat sunnah tu banyak. Ada solat sunnah mutlak namanya. Itu tidak ada batasannya itu. Sampai solat sunnah awabin. Itu dari maghrib sampai isya. Tidak ada batasannya itu. Bara rakaat kalau dewa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mutlak itu tidak ada batasannya itu. Hah? Tidak. Witir nanti kalau kita setelah kalau ada witir kok 2 kemungkinan. Ada witir ini khawatir awak tidak bisa jago. Kadang-kadang ada yang lah yakin lah pede setiap malam tu jago gitu kan. Karena mungkinlah kebiasaan. Maka witirnya nanti saja. Tapi kalau seandainya awak yakin awak akan bangun, akan tidur jago awak, yakin awak akan jago tu, dan biasa memang kebiasaan awak jago tarui, maka kita nanti aja witirnya. Mungkin witirnya setelah tahajud. Tapi kalau ragu awak, maka boleh witir dulu. Witir itu maknanya adalah ganjil, bukan penutup. Karena ada juga yang menyatakan makna witir itu penutup. Enggak. Ganjil maknanya 1, 3 dan seterusnya. Tapi yang rata-rata yang dipakai kan 3. 1 boleh. Enggak apa-apa. Jadi witir itu maknanya adalah ganjil, bukan penutup. Kalau penutup nanti, contoh salat tarawih, siap salat tarawih awak kan witir. Berarti kan awak meyakini penutup. Kalau ditutup beko jago, beko jam 2 malam beko. Kan tak bisa tahajud lagi. Batu, salat dah ditutup. Jadi witir itu maknanya ganjil. Jadi boleh witir, boleh tidak, ada masalah. Karena witir itu maknanya ganjil. Beko witir lo balik. Tadi lah witir lo balik. Boleh. Karena salat sunnah itu tidak ada batasannya. Gitu. Apalagi kalau Rasul itu sholat malam itu, yang dimakasih qiyamul lail, mendirikan malam itu tidak ada batasannya itu. Bahkan Rasul sampai bangkak kaki Nabi de sujud, ibadah itu. Iya nek. Iya sebentar nek, sebentar Pak. Iya nek. Witir maknanya ganjil 1, 3, 5. Ya. Kalau sholat sunnah 2 rakaat. Tulisannya sunnatan, bacanya sunnah. Jadi ta itu ta marbuta, sunnah. Sholah, aqimis sholah itu kata marbuta situ tuh. Bahasa wa sholat, gitu. Ya Pak. Jadi awak kan salat mutlak itu kan mengilang Ka'bah awak. Berarti kan mengilang Ka'bah, sudah mengilang Ka'bah baru salat mutlak atau di Mekah saja atau di sini. Oh iya, bagus. Ini bagi Bapak Haji dan Umrah yang melaksanakan itu, salat sunnah mutlak itu, kalau seandainya di sana di Masjidil Haram itu biasanya kan saya sudah pelaksanaan tawaf itu, atau ada juga salat ini pengganti tawaf, bisa juga tawaf pengganti salat itu bisa. Itu terserah mana kita yang memakai. Kalau di tanah air di kita di sini, maka salat sunnah kan tidak mungkin kita tawaf di sini. Karena tidak ada tempat tawaf. Kecuali kalau tawaf itu tawaf kita pembelajaran materi manasik haji dan umrah gitu kan. Maka tawaf itu di sana. Kalau di tanah air maka sholat sunat mutlak namanya. Itu biasa. Itu tidak ada batasannya. Boleh berapa rakaatnya, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tidak ada batasannya itu. Jadi itu bisa siap sholat maghrib, awak tidak usah pulang. Atau baca Al-Quran, kan bisa juga itu. Tidak bisa baca Al-Quran doh. Biar kawan membaca, mendengar. Karena mendengar bacaan Al-Quran itu kita juga dapat
rahmat dari Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Quran maka dengarkan, diam, la'allakum turhamun. Kalau kita diam, kita dengar, Allah berikan rahmatnya, Allah akan curahkan rahmatnya. Mandanga bacaan Al-Quran saja awak mendapat rahmat, apalagi kalau membaca, kan luar biasa itu. Nah itu bisa awak lakukan. Oh, awak tabat-tabatah membaca Al-Quran, Ustaz. Tidak baca tabat-tabatah doh. Semakin tabat-tabatah, semakin banyak awak dapat pahala. Ya nek ya. Awak contohkan manja la barakali mannya tu. Karena kata Rasul, man qara'a min kitabillah, sia yang membaca dari kitab Allah, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, maka itu kebaikan baginya, pahala baginya. Dari tiap-tiap huruf, man lah barangkali mannya tu nyo yang dihitung di situ bukan jumlah ayat, tapi berulangnya itu. Semakin banyak semakin bagus, diulang tu semakin bagus. Maka para penghafal Al-Quran itu luar biasa. Orang-orang membaca Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Nah, kalau awak tabat-tabatah membaca atau tidak pandai membaca, atau awak lah banyak membaca, ingin membaca bacaan kawan, mendengar bacaan kawan, udah dengar saja. Nah, gitu caranya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Antara maghrib dan isya itu tidak harus kita pulang kalau seandainya awak tidak ada wirid. Nah gitu. Kalau wirid awak mendengar kajian wirid. Karena awak mendengar kajian wirid ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang mendengarkan di majlis ilmu. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Orang yang hadir di majlis ilmu mendengar wirid pasti tenang. Bukti tenang. Mulai seka wirid nyolah kuak-kuak. Nyolah makan tua. Ndak siko ndak ada dari tempat lain cok tu. Apalagi kalau hari Jumaat. Ibu-ibu kan tak pernah Jumaat ndak. Awak cok mendak mencalik tu. Kalau dari atas mimbar kan nampak tu parangai jamaah tu. Yang main handphone bagai awak sedang khutbah bagai. Ado. Yang mengangguk-angguk kepanjang sebagai itu antara po yang diangguknya arti boleh dilutui angguk bagai angguk tu ndak mengangguk tak makan kaji itu tu doh arti boleh dilutui itu doh karena goyang di kawan bagai itu kenapa? Sakinah, ketenangan. Orang yang tenang hatinya tu nyo namuah lalok. Kalau ndak percaya cobalah. Mata ndak namuah lalok doh. Karena pangana tu dak tenang. Balik ke kiri, balik ke suuk, ke kidal lah sampai jam 2 malam bagai putar-putar so bagai. Lalati lo badan tu bagai. Ndak namuah lalok. Batu ndak tenang. Gitu. Ya mungkin ndak bisa ada latih ya, atau pemikiran tu banyak, atau ada nalun selesai, atau ado-ado saya nanti kena. Ayo, tidak do gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau asah tak golek lalu tu tenang tu. Jangankan tak golek, menyanda saja jadi. Menyanda saya. Padahal suara ustaz tu kari, miknya rancak, orang ramai. Oh itu tak sembarang orang tu deh ibu-ibu. Yang lalok di majlis tu yang lalok di pengajian di wirid tu tak sembarang orang tu doh. Orang-orang tu orang-orang. Ini sawana orang tu. Masya-Allah, luar biasa ibu. Jadi kalau ndak namu lalok mato di rumah, datanglah ke surau. Dijamin pasti lalok. Bahkan orang sedang pengajiannya lalok juga. Itu benar tu. Karena itu jaminan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Kan hebat itu. Wasyiyat malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Jadi nenek awak, bapak ibu awak sadonyo, iku malaikat memohon ampun kepada Allah untuk awak.
Luar biasa itu. Awak aminkan tak diaminkan, malaikat memohon ampun kepada Allah. Kan hebat tu. Itu tak ada di tempat lain. Yang di mana yang ada di tempat pengajian. Di kadai tak ada tu. Tak ada. Makanya kata Rasul, tempat yang mulia itu di permukaan bumi ini adalah rumah ibadah. Itu tempat yang mulia. Waalaikumsalam. Jadi oleh sebab itu, karena semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu itu diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Jadi pertama diberikan ketenangan. Kalau awak hadir di majlis ilmu, mandang wirid, di rumah ibadah, di masjid, di musola dan kajian-kajian agamanya. Kemudian yang kedua, malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu tu, orang yang duduk di pengajian tu. Akan luar biasa tu. Malaikat tu banyak Bapak Ibu. Itu memang nadah tangan tu memohon ampun kepada Allah itu. Jadi warasyahumur rahmah, dia mendapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, orang yang hadir, yang duduk di majlis ilmu, di wirid tu, dia mendapat rahmat dari Allah. Luar biasa. Dan juga wadzakarallah fi man indah, Allah membangga-banggakan, menyabui-nyabui di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Tu calik sanu tu walaupun umuah lagai lah sepuh, rumah jauh beliau datang jo ke musola, ke masjid. Karena dulu kan sewaktu proses penciptaan awal Adam tu kan Nabi kan musyawarah, Allah kan musyawarah dengan penduduk surga. Saya akan menciptakan Adam. Allah berfirman, apa kata malaikat? Jangan, inyo akan menumpahkan darah, akan bermusuhan. Tidak ada yang kailok cari kami sejak engkau ciptakan ya Allah, kami sujud-sujud selamanya, kami zikir-zikir selamanya. Tidak usahlah, cukuplah kami saja. Ternyata ada makhluk-makhluk Allah, ada manusia-manusia yang selalu hadir di majelis ilmu. Itu dibangga-banggakan oleh Allah tu. Kan luar biasa itu. Itu buktinya. Begitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, menang bertahanlah, hadirlah selalu di majelis ilmu, wirid pengajian, beramai-ramai awak di siko. Kemudian juga hadir selalu solat berjamaah, karena solat berjamaah itu ada ulama yang menyatakan hukumnya wajib. Landasannya Al-Quran. Aqimus sholah, perintah, dirikan solat. Wa atuz zakah, yang kedua wa atuz zakah, tunaikan zakat, perintah juga. Warka'u ma'arraqiin, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk itu? Di masjid, di musola, solat berjamaah. Itu jelas itu. Kadang-kadang kan suku lo berbeda pendapat bagai apa sih tagang urek mari lah bagai itu. Aku ndak kana mu ndak usah datang, ndak usah di debat lah orang-orang yang sholat berjamaah gitu secaranya. Kadang-kadang kan ada juga itu yang punya pemikiran-pemikiran bahas supaya nang kentiang saja. Gitu. Kalau memang lebih utama sholat di rumah, rancak Rasul menyampaikan sholat di rumah. Tetapi tidak. Ada dalilnya. Yang pertama sekali ada sahabat yang sudah sepuh, sudah tua, buta, tidak ada yang membimbing datang ke rumah ibadah. Ya Rasulullah, saya sudah tua, terus buta lagi, jadi tidak ada yang membawa ke rumah ibadah do. Tu para lujo solat berjamaah ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat jamaah tu. Kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah, kalau tadanga suruh azan datang.
Tu yang tu. Orang gaek, orang buto, ndak ada nambah bimbiang. Duit sebatang kara. Iko badan gadang, sehat, tagok loleh, bisa balari, kuat. Alasan awak besok ndak datang ke surau? Ditanya besok di akhirat, dan awak pasti ditanya. Alasan besok. Oleh sebab itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu bertahan awak. Karena lado disuruh sampai awak nandake ini ko. Kalau kani kan jauh loh. Kani mungkin agak wajar. Kini lado risiko. Mudah-mudahan suruh awak kau jadi masjid lah gitu kan, makin kadang gitu kan. Untuk musafir awak di jalan-jalan gua. Kan kasihan awak musafir awak tu. Beliau ingin solat Jumat. Cari masjid kiri kanan tak ada. Oh, kamu solat. Tapi kalau lah tertulis Masjid Kuba. Beliau langsung menapi oto jonda tu kan. Kan enak itu. Ya Pak ya. Amin kalau Pak. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, bertahan awak tarikh. Jangan sampai indak rugi awak. Ndak ada alasan awak besok doh. Karena nanti awak pai berjalan-jalan, jadi penduduk surga nanti datang ke penduduk neraka. Tu bertanya tu. Ke penduduk neraka itu, masalah kakum fi sakar. Oi, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Tu menjawab tu penduduk neraka tu, qalu. Dia berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami ndak solat. Dulu tu bilo sawakatu duit di dunia gua. Rumah kalah dakik mah, yo surau Kuba, musola Kuba. Iyo, rumah lai dakik. Tu bah, datang tu malih bana. Oh itu ya iyo. Oh tu banyak lalu. Awak dah dapat lewat di nyoh do. Awak tak sasak loh. Itulah tantangan awak. Semakin berat tantangan, Bapak Ibu, semakin besar pahala dan keutamaan yang Allah beri. Makanya pai ke masjid itu sebenarnya sunnahnya jauh jalan. Begitu. Karena langkah awak tu dihitung. Langkah kaki awak tu dihitung. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Jadi kau dapat nenek tu putar-putar dulu. Yo, jam 5:30 payah awak lai. Gitu. Tapi jam sampai jam 7 lah tiba siko kau. Orang lah pulang awak baru tiba. Kalau ne yang dake siko, putar ke bawah nantulah. Balik ke teh balik. Ndak balik dia tu. Boleh. Makanya salah satu sunnah pai solat hari raya tu, sunnahnya jalan ke pai jo jalan ke pulang tu berbeza. Berbeza tu berlawanan arah tu sunnahnya. Kalau awak keluar di situ, masuk di situ, keluar situ Kalau masuk situ, keluar situ Karena jalan tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau melangkah kemari itu ambo dipijak ke cek tanah tu. Ambo dilewati ke cek tanah tu. Maka semakin jauh jalan awak, semakin banyak kebaikan. Karena langkah awak tu dihitung. Satu langkah saja itu diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa kita. Satu langkah. Kalau ada banyak langkah, Onesel lebar langkah dari rumah tu. Itu satu langkah dihapus. Kalau sekian langkah, maka dipastikan kita ini adalah bebas dari salah dan dosa. Kan luar biasa. Kalau jonda mungkin roda pentin tu nanti tong mungkin. Dalam hadis tu tidak ada pakai kendaraan, jalan kaki. Tapi ambo dek jauh kan tak mungkin jalan kaki doh. Dari Kuranjai itu kamari jalan kaki lumayan juga doh. Sedang elok bukan jalan salapan saya tiba lagi. Betul. Ya Ustaz baru tiba rumah. Ya ambo jalan kaki semua kan. Ya, tiba siko sasak ngap di buaya. Keluar karingai paluh. Awak kondisikan saja. Tapi yang jelas setiap langkah kaki kita itu diperhitungkan dan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Itu hadis.
Rasul menyatakan. Jadi oleh sebab itu banyak-banyaklah berjalan. Apalagi kalau bapak ibu siap sholat subuh, pergi maraton lo dulu, baru pulang. Ndak ada. Maraton tu maksudnya perjalanan santai lah gitu kan. Tiba dia kata piang gitu kan. Tu balik kemari balik. Baru zong ke rumah. Jalan awak tu nanti itu dihitung. Karena kita dalam nasi hatta yarji'. Itu sambungan hadisnya. Sampai dia kembali pulang. Sabalun balik pulang masih dalam ampunan Allah. Kan luar biasa tuh. Iya. Mungkin pailo ke swalayan gitu kan, pailo ke konin ke lubek nih dulu gitu kan, perjalanan pagi gitu kan. Pokok jangan nota maksiat saja lah, boleh, enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau laut-lautan nanti berbuat dosa tuh juga kena juga kita. Jangan dihapus kebaikan kita dengan ketidakbaikan itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, mari awak jago tarui ibadah awak, jangan sampai awak tinggal dan rugi pula. Jadi hadir di majelis ilmu ini, satu, Allah berikan ketenangan. Kedua, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk kita. Ketiga, yaitunya Allah berikan rahmat. Yang keempat, yang keempat, Allah banggakan kita di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ini adalah jin dan malaikat. Makanya manusia itu tidak ada tandingannya. Manusia itu bisa lebih hebat dari malaikat. Tapi hati-hati, bisa lebih hina lo daripada jin, daripada syaitan. Maka itu ini makasih dengan summa radatnahu asfal. Asfal itu kan jalan tuh. Jalan bahasa awaknya tempat yang paling bawah. Padahal awalnya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu baik. Aku ciptakan baik kata Allah, hebat, sempurna, bagus. Tapi kalau ndak hati-hatinya summa radatnahu asfal, dia akan dilemparkan ke tempat yang hina. Aspal di bawah, paling bawah, karak-karak. Kenapa itu? Karena dia tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah. Manusia itu bisa melebihi malaikat, bisa. Makanya manusia itu makhluk tengah. Di atas malaikat, tengah-tengah adalah manusia, di bawah adalah jin. Manusia ini relatif sifatnya, bisa naik melebihi malaikat, bisa ke bawah, jatuh ke bawah, lebih hina daripada jin, daripada syaitan. Nah itu tadi contohnya. Oh kok bisa melebihi malaikat? Contoh. Mungkin jarang diungkap yang seperti ini. Tak kala Rasulullah pergi Isra wal Mi'raj dengan malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha. Ya Muhammad, kata Jibril, ya saya sampai sini, aku tidak kuat lagi, silakan engkau menghadap kepada Tuhanmu, kepada Allah. Oh jangan begitulah, kita kan sama-sama dari Mekah ke Palestina sama-sama pergi. Ayo bareng kita, jangan. Kalau paijo ambo ngui habis tabakah, silakan kau menghadap kepada Allah. Maka Rasul langsung menghadap kepada Allah. Jibril nunggu. Berarti manusia bisa melebihi malaikat. Gitu. Manusia yang mana? Manusia pilihan. Kenapa bisa? Kolbunya sudah bersih, amal solehnya banyak. Itu kuncinya. Rasulullah kan bersih kolbu beliau. Sebelum berangkat itu kan dibersihkan dulu. Azan. Oh kata capek sih, tidak terasa sana. Baik Bapak Ibu, terakhir karena mumpung sekarang masih ada Syawal, bagi Bapak Ibu yang belum, yang sudah, alhamdulillah. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Bagi yang sedang, lanjutkan. Bagi yang belum, masih ada kesempatan dan waktu. Jangan sampai indak puasa Syawal awak rugi sangai. Ya, 6 hari cuman. Kalau alun masih ada waktu. Nih ya. Man shoma Ramadana, kata Rasul, siapa yang puasa Ramadan
Summa atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia iringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama shaimud dahri, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Onelah pernah puasa 1 tahun penuh ah. Ndak beranti-ranti do. Alun kan? Alun. Ambo alunnya mencuba do. Kalau ingin dapat pahala itu puasa Ramadan kemudian puasa 6. Itu caranya. Jadi Allah tu maha segala-galanya. Umur awak yang umur pendek, tapi cara ibadah diberikan oleh Allah berlipat ganda. Umat dulu umurnya tak sama jawab ada Pak Ibu. Nabi Adam berapa umur? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tidak tanggung-tanggung dah. Ibadah seorang-seorang. Jadi beliau tu ibadah seorang-seorang, batu umur panjang. Awak kini umur 70, 80, 100 ile tu ndak tanggung lah tu. Kalau ada 200 kini ko ala Betawi dagu je lutui tu mah. Ndak bantu orang lah boleh tu. Payah berjalan tu. Tapi Allah lipatkan. Berinfak cie berinfaknya di balik 700. Kan hebat tu Itu kan Al-Quran tu. Siapa yang berinfak menanam bagaikan menanam 1 butir benih, kemudian 1 butir itu tumbuh 7 dalam masa tangkai itu baru buah 100. Ditanam cie berbuah di balik 700. Kalau berinfak. Salat 27 sekali awak salat subuh 27 kali berjamaah. Itu hebatnya. Sekali awak salat subuh di Sikoko 27 hari. Sama je 27 hari. Kalau agak sabulan saya awak salat berjamaah 27 kali 30 Berapa tu? Kali setahun. Makanya Allah berikan termasuk bulan Ramadan tu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Allah tu maha kaya. Umur awak pendek tapi kelipatan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Luar biasa. Sedang itu le payah juga, le malih juga. Tu berarti bagi orang-orang yang tak mau masuk surga itu. Karena jalan telah dibentangkan Allah, cara sudah dibuat oleh Allah, tapi ada je yang nak namu menampu. Tu bahaja leh. Jadi puasa yang belum silakan dilanjutkan karena hari kita masih ada puasa Syawal. Kalau kini baru 2 balik, bara 3 balik bara. 2 balik. 3 balik Syawal baru. Masih ada. Dia cuma 6. Iya, Bang. Tidak apa-apa. Kita dapat 2 pahala itu. Awak ambillah Senin Kamis lah 3 lah tu Boleh. Senin Kamis saja awak ambil Senin Kamis. Puasa Senin Kamis kita dapat pahalanya karena di hari Senin di hari Kamis. Puasa Syawal kita dapat karena kita di bulan Syawal bertepatan dengan Yaumul Bid itu 11, 12, 13 itu 13, 14, 15 itu kita dapat kelipatan nilai pahala. Luar biasa. Itu cara Allah memberikan yang terbaik kepada hambanya. Boleh. Tak apa-apa. Kalau kita niat puasa Syawal niat kita. Gitu. Tapi pahala Senin kita dapat, pahala Kamis kita dapat. Gitu. Pahala Yaumul Bid kita dapat karena bertepatan dengan hari itu. Allah telah siapkan sia yang mengambil itu dia dapat, yang tak mengambil dia tak dapat. Awak mau ambil kini kok Syawal, awak ambil di hari itu hari Senin, awak ambil contohnya kayak gitulah hari Kamis, awak ambil di Yaumul Bidnya, berarti 3 kita dapat. Kan luar biasa itu. Tapi niat awak niat Syawal karena awak puasa Syawal. Gitu. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Ya Bang? Baik, mungkin itu. Ya Bu. Misalnya kalau nanti puasa 2 hari, mungkin awak ada larangan. Puasa Ramadan atau puasa Syawal? Boleh. Boleh. Kuncinya selagi di dalam bulan Syawal. Jadi ada bahasa di sana atsba'ahu. Atsba'ahu itu artinya mengikuti atau mengiringi.
mengikuti itu bisa tanggal 2 Syawal tidak boleh. Tanggal 1 kan tidak boleh. 1 kan masih awak rayo. 2 hari rayo kan tidak boleh puasa. Tanggal 2 sudah boleh. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah boleh tu. Atau tidak mungkin doh awak ambil di tengah jadi jo. Tidak mungkin doh di akhir, tidak boleh. Boleh juga. Yang penting ulama menafsirkan atba'u itu selagi di dalam bulan Syawal. Mau di tengah, mau di awal, mau di akhir boleh. Mau mungkin 1, 2, 3 sehari atau Senin Kamis awak ambil Senin Kamis boleh, tidak apa-apa. Kuncinya di dalam bulan Syawal. Gitu. Ya Bu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu demikian saja karena kita masih dalam suasana lebaran. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini, dan semoga Allah mengampuni seluruh kealfaan dan kesalahan kita. Baik Bapak Ibu, saya Herman Tanjung, mohon maaf tersinggungan karena yang telah Tuhan dekat turun yang indah pada tempatnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam